anggota gangster yang buron karena memukuli korban dan merampas motornya, berhasil ditangkap anggota tim anti-bandit Polsek Karangpulang Polrestabes Surabaya. Tersangka berinisial Sai, 25, warga Jambangan, Surabaya. Sepintas, kesehariannya saat pagi sampai sore hari, terbilang biasa saja. Pemuda bertubuh kurus itu bekerja sebagai pencuci motor pinggir jalan raya Pagesangan. Tapi siapa sangka, pada malam harinya, ia ternyata tergabung sebagai anggota gangster yang acap menebar teror di jalanan kota Surabaya. Nama kelompok gangsternya terbilang aneh, berjuluk Gangster Kampung Misteri. Namun, tersangka Sai berdalih baru sekali mengikuti aksi menebar teror, hingga berhasil mencuri satu motor. Ditanya soal filosofi nama beserta jumlah total anggota gangsternya, ia geleng-geleng kepala berdalih tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu kenapa pakai nama itu. Adi sudah ada lama. Saya baru sekali ikutin. Ujarnya Senin June 24, 2024. Tersangka Sai kerap berdalih baru sekali melakukan aksi menebar teror dan perampasan motor bersama anggota gangsternya. Pada kisaran bulan April 2024 kemarin, ia bersama sekitar 15 orang teman sesama anggota gangsternya, menjalankan aksi menebar teror dan mencuri motor. Ia mengendarai satu motor untuk berboncengan 3 orang. Setelah mendapati korban yang telah dikepung, ia lantas memukuli korban hingga tak berdaya. Tak ayal nyalinya makin tebal, perangainya yang galak nan sadis pada malam itu, ternyata disokong dengan menenggak minuman keras jenis arak. Ia mabuk dulu, arak, sebelum aksi. Saya ikut-ikutan teman saya. Motor dijual sama teman saya, si RN, sudah dilimpahkan. Enggak tahu dijual kemana. Uang dibuat makan dan mabuk, katanya. Meskipun sempat kabur dan buron beberapa pekan, ia tak menyangka keberadaannya tetap berhasil diketahui oleh aparat kepolisian. Yang mengambil kendaraan korban. Saat itu pelaku bersama dengan teman-temannya, ada yang masih di bawah umur juga, ya, mohon maaf tidak bisa kita tampilkan. Dan kasus ini yang untuk di bawah umur sudah dilakukan tahap 2, ya, bersama dengan barang buktinya. Dan ini adalah DPO karena ini adalah pelaku utama yang mengambil kendaraan bermotor. Jadi modusnya adalah ketemu dengan salah satu rombongan di depan Indomaret, ya, Kedurus ini. Ada kendaraan anak-anak muda di depan situ, ya, sekitar 2-3 kendaraan, ya. Mereka melintas, ya, rombongan ini melintas. Setelah mereka melintas, ketemu dengan mereka berhenti memukuli dengan membabi buta, ya, dengan menggunakan sarung juga ada, ya. Kemudian setelah itu oleh pelaku, ya, ada yang terjatuh, sepeda motornya ditinggal, dan oleh pelaku SAI ini motor diambil, ya, motor diambil kemudian dibawa ke DPO-nya, dan DPO-nya sudah terangkat. DPO sekaligus tersangka utama, ya, dan ini adalah gerombolan yang diduga suka mencari permasalahan dengan kelompok lain, ya. Pembangunan rumah pensiun Presiden Jokowi sudah mulai dibangun. Nantinya rumah baru Jokowi akan berdiri di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Adapun ini merupakan rumah hadiah dari negara untuk Presiden ke-7 RI. Presiden Jokowi akan kembali ke kota Solo setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Diketahui Presiden Jokowi akan segera mengakhiri masa jabatan pada Oktober 2024. Kades Blulukan, Slamet Wiono saat ditemui Selasa 25 Juni mengungkapkan perihal rencana pembangunan rumah baru Jokowi. Slamet mengatakan pembangunan rumah Jokowi akan dimulai Juli 2024. Diharapkan pembangunan akan selesai pada tahun 2025. Progres akan segera dibangun, kata Slamet. Berdasarkan pantauan di lapangan, lahan tersebut mulai dipagari seng. Selain itu terdapat kendaraan berat di dalam lahan tersebut. Nampak sejumlah pekerja proyek sudah mulai di sana. Saat ini lahan itu sudah mulai dipagari, katanya.
Meskipun demikian, pihaknya belum menerima surat perizinan dari pihak terkait pembangunan proyek itu. Kalau set plan kami belum bisa kami sampaikan, karena surat perizinan belum sampai ke kami, pungkas dia. Untuk resmi terkait dari pihak pengelola maupun dari pihak kepresidenan. Namun informasi tersebut kami dapatkan dari pemangku desa di sini, desa Buluan. Dan lihat sini Tribuners dari masyarakat kontraktor sudah menurunkan barang-barang untuk melakukan proyek. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi terhadap ratusan personelnya. Beberapa jabatan yang diganti mulai dari Kadif Propam hingga Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 26 Juni 2024. Total ada 745 personel Polri yang dimutasi, 29 diantaranya perwira tinggi, Pati, dan 443 perwira menengah, Pamen. Di antara ratusan personel itu, Kapolri memutasi Kadif Propam Irjen Syahardiantono menjadi Kaba Intelkam. Ia menggantikan Komjen Suntana yang memasuki masa pensiun bulan Juni ini. Sementara posisinya sebagai Kadif Propam akan digantikan oleh Irjen Abdul Karim. Selain itu, Kapolri juga memutasi 2 Kapolda yakni Kapolda Banten dan Kapolda Sumatera Utara, Sumut. Posisi Kapolda Banten akan diisi Brigjen Suyudi yang awalnya menjabat Wakapolda Metro Jaya. Kemudian Brigjen Wisnu Hermawan yang sebelumnya menjabat Dirtipideksus Bareskrim Polri kini ditunjuk sebagai Kapolda Sumut. Petugas Pemkot Kediri bergerak cepat mengatasi kebakaran yang terjadi di ornamen gerbang sisi barat utara Jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Senin, 10 Juni 2024. Untuk mengatasi kebakaran dikerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian untuk memadamkan api yang melalap tiang ornamen. Upaya ini dilakukan agar api tidak menjalar ke bagian lain. Petugas dari Dinas Perhubungan, Dishub, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Depub, juga telah melaksanakan pengecekan kelistrikan pada instalasi untuk antisipasi dampak kebakaran. Sementara petugas dari Polres Kediri Kota juga melakukan pengalihan arus kendaraan dari arah Bundaran Sekartaji dan Jalan Inspeksi Brantas diarahkan menuju Jalan Wahid Hashim. PJ Wali Kota Kediri Zanariah mengatakan setelah mendapat laporan terjadi kebakaran di Jembatan Brawijaya langsung bergerak cepat. Penyebab pasti dari kebakaran masih terus didalami. Kita bergerak cepat untuk memadamkan API. Agar tidak membesar dan menjalar kemana-mana, ujarnya. Zanariah mengimbau agar pemeliharaan aset-aset Pemkot Kediri terus dilakukan. Agar ke depan tidak terjadi kasus yang sama dengan upaya antisipasi. Saya minta aset-aset Pemkot Kediri benar-benar dijaga dan pemeliharaan diperhatikan. Kita bangun ini dengan uang rakyat. Maka harus kita jaga sebaik-baiknya, jelasnya. Sementara Kepala Dpub Endang Kartika menjelaskan, secara teknis bagian yang terbakar adalah ornamennya saja. Sehingga tidak ada hubungannya dengan struktur. Sebab struktur itu ada di pondasi dan gelagar. Hanya ornamennya saja yang terbakar. Apalagi itu hanya aluminium komposite panel, ACP, bukan beton dan ACP juga sudah sesuai standar. Jadi tidak berpengaruh ke struktur, jelasnya. Endang Kartika menambahkan, Dpub akan bekerja sama dengan OPD terkait untuk pemeliharaan prasarana publik di Kota Kediri. Kami sedang hitung untuk perbaikan. Untuk penyebab pastinya akan kita dalami lagi, jelasnya. Sementara masih dalam taraf penyelidikan ya, kita masih dalam penyelidikan. Ada yang diamankan. Lapor nanti akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Oh, jadi belum ada indikasi katanya belum ada ya. konsleting. Terima kasih ya.
Media sosial tengah dihebohkan dengan unggahan yang menyebut bahwa data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, dan Badan Intelijen Strategis, BAIS, dan data Kementerian Perhubungan, Kemenhub, bocor di dark web. Unggahan itu menunjukkan sebuah tangkapan layar dari dark web yang diunggah ulang di X akun Falcon Vezio, Senin, 24 Juni 2024. Pemilik akun menuliskan keterangan bahwa data milik Polri, TNI, dan Kementerian Perhubungan Indonesia itu diunggah di dark web oleh seorang hacker dari Breach Forums bernama Moons Haksor. Moons Haksor, seorang anggota terkemuka dari Breach Forums, telah mengunggah berkas-berkas dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran ini termasuk file sampel, dengan kumpulan data lengkap yang tersedia untuk dijual. Pembobolan ini menyusul insiden serupa pada tahun 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara disusupi oleh kelompok-kelompok Cina, tulis pengunggah. Unggahan itu pun telah dilihat lebih dari 2,8 juta orang dengan ribuan komentar dan likes. Nasib na pasien temandak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Nah, Mbah Joko. Mbah Joko. Mbah Joko. Pasien ulun Mbah Joko. Awas, di belakang masih panjang. Di belakang masih panjang rangganya. Nasib tahan orang. Viral iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo hendak lewat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah hingga stop ambulans. Peristiwa yang terjadi di depan RSUD Dr. Murjani itu direkam oleh supir ambulans dan diunggah akun Xnins XC07, Rabu, 26 Juni 2024. Sang sopir rekam kejadian saat aparat kepolisian sedang memberhentikan mobil ambulans dan menjaga agar tidak bergerak maju. Hal tersebut lantaran rombongan Presiden Jokowi yang hendak lewat. Sopir juga menunjukkan ada seorang pasien hingga terbaring dalam ambulansnya. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan pihaknya meminta maaf kepada keluarga pasien dan masyarakat. Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian tersebut, dan akan selalu mengingatkan kembali kepada semua jajaran pengamanan, ujar Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Juni 2024, dikutip dari kompas.com. Pada dasarnya, SOP kami untuk ambulans adalah diberikan prioritas utama jalan atau akses, tidak boleh dihambat, termasuk juga untuk mobil pemadam kebakaran, tegasnya. Ia mengatakan, di jalan sering terjadi ketika rangkaian kepresidenan menepi dan disalip oleh ambulans karena memang itu adalah prioritas sesuai standar prosedur yang selama ini diberlakukan pihak istana. Sementara, tim ADV kepresidenan pun selalu memberikan arahan dan informasi kepada tim pengamanan wilayah untuk menerapkan SOP tersebut sebagaimana diketahui. Presiden Joko Widodo memang sedang berada di Provinsi Kalimantan Tengah sejak Rabu, 26 Juni 2024, dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan kerja Presiden di Kalimantan Tengah berlanjut hingga Kamis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.